Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendranto, mahasiswa dari Universitas Patria Arta, program S1 Ilmu Keperawatan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif, di mana untuk menyelesaikan tugas final saya dengan mata kuliah yaitu metodologi penelitian. Baik, adapun pengertian dari kualitatif. Metode kualitatif yaitu adalah penelitian yang menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Contohnya, seorang peneliti ingin mengungkapkan perasaan seseorang atas masalah kemiskinan yang dihadapi. Sedangkan pengertian kuantitatif, metode kuantitatif yaitu adalah penelitian yang berupa langsung atau menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan. Contohnya, peneliti melakukan pendataan tingkat pendidikan suatu masyarakat. Kuantitatif ini terbagi atas dua bagian, yaitu non-eksperimental dan eksperimental. Penelitian non-eksperimental adalah jenis metode penelitian yang tidak memiliki variabel bebas, sehingga perihal ini si peneliti berusaha untuk melewati konteks di mana fenomena itu terjadi dan menganalisinya untuk memperoleh informasi. Sedangkan penelitian eksperimental adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk mencari akibat dari sesuatu yang dilakukan secara sengaja oleh para peneliti, atau sebuah percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan sebagainya. Non-eksperimental ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu deskriptif, komparatif, dan korelatif. Yang pertama, adapun pengertian deskriptif. Menurut Sukmadinata 2017, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, yang bisa mencakupi aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Sedangkan menurut Konjaraninrat 1993, penelitian kualitatif dengan desain deskriptif adalah penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu, keadaan dan gejala yang terjadi. Yang kedua, pengertian komparatif. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kohor dan case control. Kohor adalah bentuk studi longitudinal tertentu yang mengambil sampel di sekelompok orang yang dimiliki karakteristik yang menentukan, biasanya mereka yang mengalami peristiwa umum dalam periode tertentu seperti kelulusan. Case control adalah merupakan studi kasus kontrol yang sering dikontraskan dengan studi kohor, di mana subjek penelitian yang terpapar dan tidak terpapar diamati sampai mereka mengembangkan hasil penelitian yang diinginkan. Studi kasus kontrol awalnya dianalisis dengan menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara proporsi subjek yang terpajan antara kasus dan kontrol. Yang ketiga, pengertian korelatif atau korelasional. Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa adanya upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak dapat manipulasi variabel. Adapun cross-seksional. Cross-seksional didefinisikan sebagai jenis penelitian observasional yang menganalisis data variabel yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu di seluruh populasi sampel atau subjek yang telah ditentukan. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai analisis cross-seksional, studi transversal, atau studi prevalensi. Meskipun penelitian cross-seksional tidak melibatkan pelaksanaan eksperimen, peneliti ini sering menggunakan untuk memahami hasil penelitian. Selanjutnya kita masuk di eksperimental. Eksperimental ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pra-eksperimental, quasi-eksperimental, randomized control trial. Yang pertama, penelitian pre-eksperimental. Pre-eksperimental merupakan rancangan penelitian yang belum dikategorikan sebagai eksperimen sungguhan. Hal tersebut karena ada rancangan ini belum dilakukan pengambilan sampel secara acak atau random, serta tidak dilakukan kontrol yang cukup terhadap variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Penelitian pre-eksperimental ini dibagi menjadi dua, yaitu one group pre-post dan static group. One group pre-post merupakan peneliti sebelumnya memberikan pretest kepada kelompok yang akan diberikan perlakuan. Kemudian peneliti melakukan perlakuan atau treatment. Setelah selesai perlakuan, peneliti memberikan post-test besarnya pengaruh
perlakuan dapat diketahui secara lebih akurat dengan cara membandingkan antara hasil pretest dengan post-test. Sedangkan static group, penelitian ini jenis menggunakan satu grup yang menjadi dua, yang satu memperoleh stimulus eksperimen yang diberi perlakuan dan yang lain tidak mendapatkan stimulus apapun sebagai alat kontrol. Masalah yang akan muncul dalam desain ini adalah menyangkut risiko penyeleksian terhadap subjek yang diteliti. Oleh karena itu, grup tersebut harus dipilih secara acak. Kemudian yang kedua, quasi eksperimental. Quasi eksperimental design juga ini merupakan pengembangan dari true experimental design. Namun desain ini cenderung sulit dilaksanakan. Desain ini memiliki kelompok kontrol namun tidak bisa berfungsi secara penuh untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen atau percobaan. Walaupun demikian, desain ini lebih dari pre-experimental design. Quasi eksperimental design dipakai karena pada pelaksanaannya sulit memperoleh kelompok kontrol dan dapat dipakai untuk penelitian. Kemudian yang ketiga, randomized control trial atau disingkat dengan RCT. Randomized control trial atau disingkat RCT ini merupakan golden standard yang digunakan untuk penelitian eksperimental guna dapat memperoleh pembuktian kausal atau causation. Apabila hendak dibuktikan apakah suatu intervensi tertentu dapat menghasilkan atau menyebabkan outcome tertentu, maka diperlukan desain penelitian RCT. Baik, itulah tadi penjelasan secara singkat mengenai desain penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dan apabila ada tutur kata yang tidak sesuai, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.